Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri kelas 9 yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga dapat melanjutkan kembali ngaji atau KBM secara virtual. Untuk pertemuan ini kita membahas tentang tauhid, yaitu masih seputar sifat wajib. Kita akan membahas sifat wajib yang ke-14 dan seterusnya sesuai waktu yang disediakan. Tolong disimak. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'ata asyarata, utawi sifat kang kaping 14, min sifatihi saking pira-pira sifate Allah, al wajibati kang wajib, lahu ta'ala kedue Allah ta'ala, kaunuhu qadiran iku sifat kaunuhu qadiran, anane Allah qadiran iku zat kang maha kuwasa. Jadi sifat ke-14 sampai ke-20 ya. Mulai kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakaliman, ini disebut sifat maknawiyah. Kaunuhu ya, sebanyak 7 sifat ini disebut sifat maknawiyah. Kalau kudrah sampai kalam ya, itu sifat ma'ani. Kalau kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakaliman, ini sifat maknawiyah. Wahya utawi sifat kaunuhu qadiran, sifatun iku sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzate Allah ta'ala. Ghairu maujudatin iku ora maujud, wa ghairu makdumatin lan ora makdum, ora ono. Makdum itu lawannya maujud. Jadi sifat kaunuhu qadiron, begitu juga sifat maknawiyah yang lain, ini sifatnya Allah tapi ghairu maujudah wa ghairu makdumah. Disebut maujud ya tidak ada wujudnya. Disebut makdum tidak ada juga tidak. Dia wujudnya secara nyata itu tidak ada. Tapi bukan terus tidak ada sama sekali. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Wahya utawi kaunuhu qadiran, wahya utawi sifat kaunuhu qadiran, ghairul qudrati iku dudu sifat kudrah. Jadi kaunuhu qadiran itu bukan sifat kudrah, berbeda dengan sifat kudrah. Jadi kudrah itu sifat ma'ani, ada wujudnya, sifatun wujudiyatun, sifat yang ada wujudnya. Kalau kaunuhu qadiran ini bukan ya, bukan sifat kudrah, beda. Wa bainaha lan iku tetep ing dalem antarane kudrah. Wa bainaha lan iku tetep ing dalem antarane sifat kaunuhu qadiran, wa bainal qudrati lan antarane sifat kudrah, talazumun utawi talazum, tetep tinetepan.
maknanya apa? Maksud dari talazum ini dilanjutkan famata wujidat. Mongko semongso-mongso maujud al kudratu apa sifat kudrah, sifat kuwasa fi dzatin ing dalam sijine zat wujida mongko maujud fiha ing dalam zat as-sifatu apa sifat al musammatu kang den arani bil kauni qadiron kelawan kaunuhu qadiron sawaon iku padha kanat utawi yen to ana adzatu apa zat qadimatan iku qadim au hadisatan utawa hadis. Jadi talazum itu talazum antara kudrah dan kaunuhu qadiron itu gambarannya adalah ketika ada sifat kudrah pada suatu zat, baik zat Allah maupun zatnya makhluk, maka otomatis ada sifat kaunuhu qadiron. Jadi otomatis zat itu punya sifat kaunuhu qadiron. Ketika zat itu punya sifat kudrah, otomatis punya sifat kaunuhu qadiron. Fadzatu zaitin mongko utawi zate zaid, fisike zaid, awake zaid, iku khalaqa dadekaken Allahu sapa Allah taala fiha ing dalam zatu zaitin al kudrata ing sifat kudrah ing kuwasa. Sifat kudrah artinya mampu, kuwasa. Kuwasa alal fi'li ing atase nglakoni swiji-wiji. Zaid diberi sifat Allah kudrah, yang dengan kudrah ini dia bisa berbuat sesuatu. Wa khalaqa lan dadekaken sapa Allah fiha ing dalem sifat, fiha ing dalem dzatu zaitin sifatan ing sifat tusama kang diarani apa sifat kauna zaidin qadiron ing aran kaunu zaidin qadiron, anane zaid iku wong kang kuwasa. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika ada kudrah maka ada kaunuhu qadiron. Ketika ada kudrah pada suatu zat maka ada kaunuhu qadiron pada zat itu. Contoh, Zaid, orang bernama Zaid dikasih Allah kudrah, sifat kudrah, dikasih kemampuan, dikasih kekuatan. Maka secara otomatis Zaid punya sifat kaunuhu qadiron. Hanya saja perlu dicermati bahwa kaunuhu qadiron yang ada pada Zaid itu bukan kok otomatis muncul tanpa diciptakan Allah, bukan begitu. Jadi ketika ada kudrah otomatis ada sifat kaunuhu qadiron, tapi untuk masalah makhluk kaunuhu qadiron yang muncul ketika ada kudrah ini kaunuhu qadiron itu diciptakan oleh Allah. Jadi Zaid punya sifat kudrah. Kudrahnya Zaid diciptakan Allah. Kemudian ketika ada kudrah pada diri Zaid, maka otomatis ada sifat kaunuhu qadiron pada Zaid. Nah, kaunuhu qadiron yang ada pada Zaid itu juga diciptakan Allah. Jadi Allah menciptakan dua sifat pada diri Zaid, yaitu sifat kudrah dan juga sifat kaunuhu qadiron. Ini pada makhluk penjelasannya begitu. Jadi Allah memberikan kudrah, menciptakan kudrah pada zatnya makhluk dan juga menciptakan kaunuhu qadiron pada zat makhluk tersebut. Ya, jadi artinya bukan kok kaunuhu qadiron itu otomatis muncul tanpa diciptakan Allah, bukan begitu. Wa hadhihi sifatu utawi
iki sifat iku sama. Iku denarani apa hadhihi sifat halan ing aran hal. Sifat kaunuhu qadiron dan juga kaunuhu yang lain sampai kaunuhu mutakaliman dalam ilmu tauhid disebut hal. Hal itu ya tidak maujud dan tidak makdum. Jadi di ilmu tauhid itu ada istilah maujud, ada makdum, ada hal, ada amrun i'tibari. Amrun i'tibariyun. Nah, nanti di belakang ada penjelasannya. Jadi kalau sifat kudroh, sifat iradah, ilmu hayat, ya sifat ma'ani itu masuk kategori maujud. Kalau kaunuhu qadiran sampai kaunuhu itu masuk kategori hal. Dalam ilmu tauhid masuk kategori hal-hal itu ya bukan maujud, bukan makdum. Jadi sifat maknawiyah itu masuk kategori hal atau ahwal. Kalau dijamakkan berarti ahwal. Wal kudratu utawi sifat kudrah illatun iku dadi ilat fiha ing dalem kaunuhu qadiran fi hakil hawadisi ing dalem hae pira-pira makhluk. Wa amma fi hakihi ta'ala anapun ing dalem hae Allah ta'ala fala yuqalu mongko ora kena den ucapaken apa al qudratu utawi sifat kudrah ilatun iku ilat fi kaunillahi ta'ala qadiran ing dalem anane Allah iku zat kang maha kuwasa. Ing dalem sifat kaunuhu qadiran. Bal yuqalu. Balik den ucapaken apa sing yuqalu bainal qudrati iku tetep ing dalem sifat kudrahe Allah. Wa kaunihi ta'ala qadiran lan sifat kaunuhu qadiran talazuman utawi talazum. Jadi untuk zatnya makhluk ini ketika ada kudroh pasti ada kaunuhu qadiron. Tapi untuk masalah zatnya makhluk ini sifat kaunuhu qadiron itu muncul sebab kaunuhu sebab sifat kudroh. Artinya sifat kudroh itu menjadi elat munculnya sifat kaunuhu qadiron. Jadi Allah menciptakan sifat kudroh pada badannya, pada zatnya Zaid. Kemudian muncullah sifat kaunuhu qadiron yang mana ini juga diciptakan oleh Allah. Tapi untuk zatnya Allah, ya untuk zatnya Allah tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah punya kudroh, sifat kudroh. Lalu sifat kudroh ini menjadi penyebab munculnya sifat kaunuhu ta'ala qadiron. Tidak boleh begitu. Kita hanya mengatakan bahwa antara kudrohnya Allah dan kaunuhu ta'ala qadiron itu terjadi talazum. Nah, itu aja. Jadi ono kudroh ya pasti ono kaunuhu qadiron. Itu redaksi atau kalimat yang tepat untuk membahasakan sifat kudroh dan kaunuhu ta'ala qadiron. Kalau untuk makhluk itu bahasanya itu kudrohnya Zaid menjadi elat dari kaunu Zaidin qadiron. Jadi Allah menciptakan kudroh pada Zaid, ya, kemudian Allah menciptakan kaunuhu qadiron pada Zaid. Ya, jadi yang mana kaunuhu qadiron itu timbul sebab sifat kudrohnya Zaid. Tapi kalau untuk Allah Ta'ala bahasanya bukan begitu. Tapi antara kudroh dan kaunuhu qadiron terjadi talazum. Ya, ono kudroh, ya ono kaunuhu Ta'ala qadiron. Jadi semuanya bukan diciptakan oleh Allah. Allah tidak menciptakan sifat kudrohnya, Allah tidak menciptakan sifat kaunuhu qadironnya. Jadi hanya talazum saja. Pokoknya ono kudroh ya pasti ono kaunuhu Ta'ala qadiron. Bahasanya sebatas itu saja.
Wa qalatil mu'tazilatu lan ngucap sapa golongan mu'tazilah bitalazumi kelawan talazum baina kudratil hadisi ing dalam antarane sifat kudrohe makhluk wa kaunil hadisi qadiran lan anane makhluk qadiran iku wong kang kuwasa illa annahum angeng setuhune mu'tazilah la yaquluna iku ora ngucap sapa mu'tazilah bi khalqillahi kelawan dadekake Allah as-sifata as-saniyata ing sifat kang kaping pindho itu kaunul hadis kadiran bal mata khalaqa balik semangsa-mangsa ndadekaken Allah sapa Allah al-qudrata ing sifat kudrah fil hadis ing dalam makhluk nasya'a mongko cukul timbul anha saking kudrah sifatun apa sifat tu sama kang diarani apa sifat kaunahu qadiron ing kaunuhu qadiron anane hadis anane makhluk iku wong kang kuwasa bin ghairi khalqin saking tanpa ndadekakene Allah. Jadi ada perbedaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah terkait masalah ini. Kalau Ahlussunnah mengatakan bahwa untuk makhluk ya ketika makhluk punya sifat kudrah yang diberikan oleh Allah kepada dia, maka timbul otomatis atau timbul sifat baru yang bernama kaunuhu qadiron, tapi kaunuhu qadiron ini diciptakan Allah, bukan kok timbul dengan sendirinya tanpa diciptakan Allah, bukan begitu. Zat diberi Allah sifat kudrah, otomatis Zat punya kaunuhu qadiron, tapi kaunuhu qadiron ini juga diciptakan oleh Allah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah beda. Mu'tazilah mengatakan ketika ada kudrah pada makhluk, pada zat misalnya, maka otomatis ada sifat kaunuhu qadiron, tapi tidak diciptakan Allah. Ya otomatis itu, otomatis saja. Pokoknya ono kudrah ya ono kaunuhu qadiron, tanpa diciptakan oleh Allah. Ini pendapat Mu'tazilah. Dan ini salah karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu beserta sifat-sifatmu, sifat kudrah, sifat kaunu qadirin itu diciptakan Allah. Wa ma ta'malun dan perbuatan kamu. Jadi tidak ada sesuatu yang timbul secara otomatis tanpa diciptakan Allah. Jadi maka kalau dalam ilmu kimia itu bahan ini dicampur dengan ini maka timbul itu. Timbul ini diciptakan oleh Allah, ya. Jadi unsur ini ditambah unsur ini, ya menjadi itu, ya. Menjadi itu bukan kok otomatis tanpa diciptakan, bukan. Ya, timbul itu ya karena kehendak Allah, karena diciptakan oleh Allah. Api mengena kayu yang kering, ya otomatis terbakar, tapi terbakarnya api itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak membuat terbakar, ya tidak terbakar. Seperti kisah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api oleh musuh-musuhnya, yaitu Raja Namrud dan pasukannya itu, dan Raja Namrud dan bala dan pasukannya atau bala tentaranya itu. Jadi Allah nggak menghendaki terbakar, ya nggak terbakar. Lumrah ya ngerono benda kena geni, bendanya kering, ya terbakar. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak terjadi. Allah nggak menciptakan, ya nggak terjadi. Jadi dalam hal ini Mu'tazilah ini melenceng karena mereka mengatakan ketika makhluk punya sifat kudrah, otomatis dia punya sifat kaunuhu qadiron tanpa diciptakan oleh Allah. Ini melenceng ya. Mestinya sifat kaunuhu qadiron yang timbul dari sifat kudrah pada makhluk itu tetap diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa diciptakan oleh Allah. Itu saya cukupkan sekian. Waktu saya serahkan kepada host.